Pembelajaran berwawasan masyarakat. Nah, di modul 1 ini kita akan membahas 4 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama adalah pemikiran tokoh modul 1 itu pemikiran tokoh pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Kegiatan belajar yang pertama adalah pandangan kritik sosial dalam pembelajaran atau teori belajar humanistik. Kegiatan belajar kedua adalah pandangan progresif dalam pembelajaran. Kegiatan belajar 3, pandangan sosialkultur konstruktif dalam pendidikan. Kegiatan belajar 4 adalah pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Langsung saja masuk ke kegiatan belajar pertama. Pandangan kritik sosial dalam pembelajaran teori belajar humanistik. Di abad 20 telah terjadi banyak perubahan besar mengenai konsep pendidikan dan pengajaran. Namun, masih banyak guru yang beranggapan bahwa pekerjaan mereka tidak lebih dari menumpahkan air ke dalam botol kosong. Anggapan ini kurang tepat, di mana peran guru sebagai pendidik adalah memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Jadi di abad 20 ini masih banyak yang menganggap guru hanya sekedar mengajar, memberikan ilmu siswa yang menerima, atau bisa dikatakan teacher center. Jadi si siswa lebih pasif, si guru yang lebih aktif. Karena guru yang menuangkan air ke dalam botolnya. Jadi guru hanya memberikan ilmu dan lain-lainnya, siswa hanya menerima saja. Nah, pandangan ini kurang tepat sebetulnya, karena proses belajar itu holistik, keseluruhan, banyak faktor-faktor yang dipengaruhi. Nah, pandangan humanistik ini pandangan yang pembelajarannya bersifat memanusiakan manusia. Nah, teori belajar humanistik dipelopori oleh Jürgen Habermas. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, di dalam teori belajar menurut teori humanistik itu, proses memanusiakan manusia atau proses belajar itu harus manusiawi, tidak boleh seperti memberi hukuman yang berlebihan. Nah, hukuman-hukuman di dalam teori belajar humanistik ini pun biasanya berkaitan dengan kegiatan yang memang mengasah kemampuan selanjutnya. Jadi bukan hukuman, jadi tugas bentuknya. Nah, menurut Ausubel, belajar bermakna meaning learning. Belajar merupakan asimilasi bermakna. Jadi belajar merupakan sebuah asimilasi yang bermakna yang didapatkan oleh siswa. Nah, sedangkan menurut Kolb membagi tahapan-tahapan belajar. Ada 4 tahapan belajar menurut Kolb. Yang pertama, tahapan pengalaman konkret. Seorang mampu atau dapat mengalami sesuatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Artinya, pengalaman konkret ini kita mengalami sesuatu kejadian sebagai sebuah pembelajaran. Contoh, misalkan kita melihat kepompong yang sedang menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah pengalaman konkret. Atau mungkin kalau itu prosesnya agak lama ya. Nah, pengalaman konkret yang mudah seperti melihat es mencair. Nah, itu adalah pengalaman konkret. Atau masak air, uap air. Nah, itu pengalaman konkret yang kita lihat dari suatu peristiwa yang kejadiannya yang apa adanya. Tuh. Lalu, tahapan belajar yang kedua adalah tahapan pengamatan atau aktif dan reflektif. Seorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Nah, tahapan aktif dan reflektif ini memungkinkan, jadi seseorang aktif dalam melakukan observasi
terhadap peristiwa yang dialaminya, lalu merefleksifkan sebuah kejadian yang dialami untuk ditelusuri lebih lanjut. Intinya seperti itu. Lalu tahapan belajar yang ketiga, tahapan konseptualisasi. Nah, seorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstrak, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dalam prosedur tentang suatu yang menjadi objek pengamatannya. Jadi, dari pertama tahap konkret, lalu kemudian ke tahap aktif reflektif, dia melakukan observasi, lalu dia mencari konseptualnya, mengembangkan sebuah teori, mencari teorinya seperti apa, prosedurnya, hukumnya seperti apa, tentang sesuatu yang tadi diamati. Itu karena dari mengalami kejadian, lalu mengobservasi, lalu mencari konsepnya. Nah, yang terakhir tahapan belajarnya adalah tahapan eksperimentasi aktif. Nah, seorang yang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Artinya, setelah dia mengalami, mengobservasi, lalu mencari konseptualnya secara teori, prosedur, dan lain-lainnya, tahapan terakhirnya melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Seperti yang tadi saya contohkan, es yang mencair, bisa melakukan percobaan, misalkan, mencairnya kalau di dalam ruangan lebih cepat atau lebih lambat, terkena sinar matahari lebih cepat dan lebih lambat atau lebih lambat. Itu bisa melakukan eksperimen seperti itu. Nah, itu adalah 4 tahap belajar menurut Kolb. Habermas membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian. Jadi tadi 4 tahap belajar, sekarang ada tipe-tipe belajar. Nah, Habermas membagi 3 tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu tipe belajar teknis, tipe belajar praktis, dan tipe belajar emancipastoris. Untuk tipe belajar praktis itu bisa dilihat di modul di halaman, sebentar, saya lupa halamannya. Ada di modul di halaman 1.6 dan sampai 1.7 tuh. Nanti bisa dilihat lebih banyak, bisa baca lebih dalam lagi. Nah, Hani dan Mumford menggolongkan orang-orang yang belajar ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, kelompok aktivis. Nah, kelompok aktivis ini adalah kelompok yang belajar, mereka belajar yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif. Artinya, kelompok ini mereka yang senang belajar dan senang melibatkan diri orangnya, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman baru. Nah, kelompok aktivis ini biasanya mereka senang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua adalah kelompok reflektor. Nah, kelompok reflektor ini cenderung berlawanan dengan kelompok aktivis. Artinya, kelompok ini melakukan satu tindakan dengan penuh pertimbangan. Pertimbangannya baik, buruk, untung, rugi, dan selalu diperhitungkan dengan cermat. Nah, sedangkan kelompok aktivis ini mereka melakukan dulu, tidak melakukan pertimbangan baik, buruk, dan lain-lain. Yang penting kegiatan dulu, nanti baru dilihat untung, rugi, baik, buruk, dan lain-lainnya. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok teoris.
Nah, kelompok teoris ini memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, lalu berpikir rasional dengan menggunakan penalaran-penalaran yang kajian. Lalu yang terakhir ada kelompok pragmatis. Nah, kelompok ini memiliki sifat yang praktis, tidak suka berbicara dan membahas sesuatu dengan teori-teori, konsep, dalil, dan sebagainya. Bagi mereka yang penting adalah aspek-aspek praktis. Jadi mereka tidak mementingkan teori, konsep, dan dalil-dalil. Yang penting semua yang dilakukan secara praktis. Nah, ini adalah kelompok belajar pragmatis. Nah, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan teori humanis. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri dalam belajar. Yang kelima, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. Yang keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. 7. Membimbing siswa untuk memahami hakikat atau makna dari pengalaman belajar. 8. Membimbing siswa membuat konseptual pengalaman belajar. 9. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke dalam situasi nyata. Yang ke-10. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Ini adalah ke-10 langkah pembelajaran menggunakan pendekatan humanistik. Jadi, langkah-langkahnya seperti yang ada di layar. Untuk lebih jelasnya, bisa dibuka di modul di halaman 1.110. Di sana ada penjelasannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2. Di dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas pandangan progresif dalam pembelajaran. Pandangan progresif berasal dari pikiran John Dewey. Dalam buku Tiller tahun 2000, peserta didik dipandang sebagai seorang yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga proses pendidikan harus memiliki orientasi terhadap masyarakat. Teori ini memandang bahwa peserta didik sebagai makhluk sosial yang aktif, dan ia percaya bahwa peserta didik ingin memahami lingkungan di mana dia berada. Nah, teori progresif itu meyakini bahwa peserta didik ini ingin memahami lingkungan di mana ia berada, baik lingkungan yang di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang lebih luas. Dewey menyebutkan bahwa terdapat 3 tingkatan kegiatan yang bisa dipergunakan di sekolah. Yang pertama, untuk anak pendidikan prasekolah diperlukan latihan berkenaan dengan perkembangan kemampuan panca indera dan pengembangan koordinasi fisik. Yang kedua, menggunakan bahan belajar yang bersumber dari lingkungan yang dapat merangsang minat anak. Belajar agar mampu membangun, mencoba, dan mengembangkan kreativitas. Lalu yang ketiga, anak menemukan ide-ide atau gagasan, mengujinya untuk memecahkan persoalan yang sama. Nah, ini adalah 3 tingkatan kegiatan yang bisa dilakukan atau dipergunakan di sekolah. Pikiran-pikiran progresivisme. Nah, pikiran progresivisme berbeda dalam cara pandang terhadap pendidikan tradisional. Dalam hal yang pertama, guru memiliki kendali dalam pembelajaran. Hanya percaya bahwa buku sebagai satu-satunya sumber informasi. Belajar yang pasif dan cenderung tidak faktual. Memisahkan sekolah dengan masyarakat dan menggunakan hukum fisik dalam menegakkan disiplin. Nah, pikiran progresivisme ini berbeda. Artinya perbedaannya di 5 hal ini.
Jadi nanti bisa dibahas, bisa dilihat lebih lanjut di halaman 1.17 di dalam modul. Nah, terdapat 5 prinsip pendidikan progresivisme, yaitu memberi kebebasan pada anak untuk berkembang secara alami. Nah, jadi prinsip pendidikan progresivisme itu memberikan kebebasan anak untuk berkembang secara luas dan secara alamiah. Jadi tidak ditata dan diarahkan oleh guru. Guru hanya mengarahkan agar tidak keluar dari pengertian yang tidak benar. Artinya guru hanya meluruskan dan lain-lainnya. Jadi perkembangannya diusahakan berkembang secara alamiah. Lalu minat dan pengalaman langsung merupakan rangsangan paling baik untuk belajar. Jadi prinsip pendidikan progresivisme ini berkaitan dengan minat dan pengalaman langsung untuk merangsang kebutuhan siswa untuk belajar. 3. Guru tidak memiliki peran sebagai narasumber dan pembimbing dalam kegiatan belajar. Jadi, guru memiliki peran sebagai narasumber. Guru hanya memberi sumber-sumber informasi dan membimbing dan mengarahkan. Jadi, tidak memimpin pembelajaran secara utuh. Nah, ini prinsip pendidikan progresivisme. Yang keempat, mengembangkan kerjasama antar sekolah dengan keluarga. Nah, di prinsip pendidikan progresivisme ini, sekolah dan keluarga atau orang tua murid harus bekerja sama dalam mensukseskan prinsip pendidikan. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dan sekolah serta orang tua harus bekerja sama secara aktif agar semuanya bisa tercapai. Jadi nanti pembelajaran tidak selesai di sekolah, langsung dilanjutkan di rumah, dilanjutkan oleh orang tua. Yang terakhir, sekolah profesi harus menjadi laboratorium reformasi dan pengujian pendidikan. Nah, sekolah profesi harus menjadi sebuah lahan percobaan sebagai reformasi dan pengujian pendidikan. Artinya siswa lebih banyak belajar di rumah. Di sekolah hanya menjadi tempat uji coba bagi siswa untuk melakukan pembelajaran. Nanti sisanya siswa mengkajinya lebih banyak nanti di rumah. Nah, ini prinsip pendidikan progresif. Itu adalah kegiatan belajar 2. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan belajar 3, pandangan sosial kultur konstruktivis dalam pendidikan. Pandangan sosial kultur dalam pendidikan. Peran penting guru di kelas tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi membantu siswa membangun pengetahuan itu sendiri melalui pengalaman belajar. Dengan cara guru melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan mengandung informasi dan bermakna yang relevan bagi kehidupan siswa. Resolusi konstruktivis memiliki akar yang kuat di dalam sejarah pendidikan. Konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Yang keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsep-konsep yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru. Jadi, konstruktivisme ini dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Nah, Piaget dan Vygotsky ini yang membagikan, mungkin kita kenal ada K1 sampai K6 ya, kalau nggak salah. Jadi yang tingkat kesulitan soal-soal itu, nah ini Piaget dan Vygotsky yang membagikan kata-katanya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut.
Kita lanjutkan, ide-ide konstruktivisme modern banyak berlandasan pada teori Vygotsky yang telah digunakan dalam menunjang metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan penemuan. Muhammad Nur dalam bukunya tahun 1999. Terdapat 4 prinsip kunci yang diturunkan dari teori konstruktivisme modern. Yang pertama, penekanannya pada hakikat sosial dari pembelajaran. Kedua, ide bahan belajar paling baik apabila konsep itu berada dalam zona perkembangan mereka. Yang keempat, adanya penekanan terhadap keduanya, yaitu hakikat sosial belajar dan zona perkembangan terhadap zona perkembangan yang dinamakan dengan pemagangan kognitif. Artinya, ketiga hal ini harus ditekankan dalam hakikat sosial belajarnya dan diberikan contoh-contoh pada zona perkembangan yang jadi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keempatnya, pada proses pembelajaran menekankan kemandirian atau belajar menggunakan media. Jadi, proses belajar menekankan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi nanti dikasih media, guru menjelaskan menggunakan media. Nah, media ini diharapkan dapat memancing kemandirian belajar siswa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, menurut teori konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Nah, menurut kelompok konstruktivistik, pengetahuan bukan kumpulan fakta, melainkan sebagai konstruksi kognitif atau konstruksi sebuah pengetahuan yang dibangun terhadap sebuah objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Jadi, teori konstruktivistik ini beranggapan bahwa pengetahuan itu harus dibangun, mulai dari dasar dan terus bertambah. Jadi ada pengetahuan dasarnya, nah lanjutannya dan berlanjut terus. Seperti tadi yang saya contohkan, es mencair, kan teori dasarnya mencair, itu dasarnya. Nanti berlanjut ke oksidasi dan lain-lainnya. Nanti berlanjut lagi ke kimiawinya seperti apa. Itu ada tahapan-tahapannya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, Van Gasselveld mengemukakan beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses kognitif atau pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan perbedaan. Ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Artinya, beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses kognitif pengetahuan itu mengingat, mengungkapkan, membandingkan, mengambil keputusan, dan mengetahui kesamaan dan perbedaan, serta memilih mana yang lebih disukai, mana yang tidak. Itu kemampuan yang diperlukan dalam proses kognitif. Nah, paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal. Jadi pandangan konstruktivistik ini memandang bahwa si siswa ini tidak sebuah botol yang kosong, atau si siswa ini bukan seorang manusia yang tidak memiliki pengetahuan. Si siswa ini sudah memiliki pengetahuan dasar sebelum mempelajari sesuatu. Jadi pandangan konstruktivistik ini memandang bahwa tidak semua orang itu seperti halnya bayi yang masih kosong. Jadi dia sudah memiliki pengetahuan.
Kemampuan awal tersebut menjadi dasar dalam konstruksi pengetahuan yang baru. Artinya kemampuan awal tersebut menjadi satu dasar untuk membangun pengetahuan yang baru. Artinya seperti tadi, es mencair, taunya mencair aja, atau es menghilang untuk anak-anak. Selanjutnya, nanti si siswa ini akan belajar, oh iya ternyata itu mencair. Nanti di tingkat selanjutnya, dia akan belajar ada mencair, oh iya ada mencair, ada memadat. Lalu di tingkat selanjutnya dia akan belajar kimia dan lain-lain. Nah, ini seperti itu. Nah, Vygotsky mengajukan pengetesan lapisan bawah dan atas zona ini sehingga pengetahuan tentang tingkat status dan kemampuan normal siswa saat ini, di samping juga beberapa banyak siswa mendapatkan manfaat dan jenis-jenis bantuan tersebut. Artinya Vygotsky mengajukan pengetesan berlapis, jadi lapis bawah dan atas. Artinya pengetesan ini dilakukan secara berkesinambungan, jadi tidak dilakukan hanya sekali melakukan pembelajaran. Pengetesan dilakukan sekali, tidak. Jadi pengetesan itu bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir. Bisa dilakukan di tengah dan di akhir. Jangan dilakukan pengetesan hanya sekali. Nah, untuk mengetahui tentang tingkat status dan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, juga beberapa banyak siswa mendapatkan informasi, manfaat, dan jenis bantuan. Dan untuk mengetahui jenis bantuan apa saja yang siswa harus dapatkan dalam mengetahui pengetahuan yang sudah kita konsepkan untuk siswa tersebut. Oke, yang terakhir ada kegiatan belajar 4. Nah, kegiatan belajar 4 ini dekat erat kaitannya dengan kita atau Bapak Ibu sekalian, karena terkait dengan falsafah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah upaya ya untuk memerdekakan manusia, dalam arti bahwa menjadikan manusia yang mandiri agar tidak tergantung kepada orang lain, baik lahir ataupun batin. Kemerdekaan yang dimaksud dari 3 macam, yaitu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, berdiri sendiri, tidak tergantung, dan mengatur diri sendiri ini erat kaitannya dengan 3 falsafah Ki Hajar Dewantara yang mungkin Bapak Ibu masih ingat sampai sekarang atau agak sedikit-sedikit lupa, yang salah satu falsafahnya ditanamkan di pendidikan. Oke, nanti setelah penjelasan saya kita akan bahas. Nah, lahirnya pendidikan taman siswa ini juga diilhami oleh model pendidikan barat yang tidak menyelesaikan persoalan peningkatan kualitas sumber daya manusia waktu itu. Jadi, menurut pendidikan barat memiliki ciri perintah, hukuman, ketertiban. Jadi, pendidikan barat itu memiliki ciri itu perintah, hukuman, ketertiban. Dalam setiap pembelajaran itu memiliki perintah-perintah yang harus dilakukan, tidak bisa diberikan hukuman. Nah, ketertiban ini harus dilaksanakan agar hukuman tidak dilakukan. Nah, ciri itu adalah ciri pendidikan barat. Menurut Ki Hajar Dewantara, model pendekatan seperti ini merupakan salah satu perkosaan terhadap kehidupan batin anak-anak. Oleh karena itu, tidak heran apabila hasil pendidikan barat melahirkan anak dengan budi pekerti yang kurang baik, sebagai akibat dari anak yang hidup di bawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tidak setimpal dengan kesalahannya. Beberapa falsafah Ki Hajar Dewantara yang berkenaan dengan pendidikan. Yang pertama, segala alat, usaha, dan juga cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Jadi, alat, usaha, dan cara harus sesuai dengan tahapan dan psikologis anaknya.
dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi jangan di luar dari tahap perkembangannya. Lalu kodratnya itu tersimpan dalam adat istiadat setiap masyarakat dengan berbagai kekhasan yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai. Jadi kodratnya itu tersimpan dalam adat istiadat. Nah, kegiatan pendidikan tersimpan dalam adat istiadat dan setiap masyarakat memiliki berbagai kekhasan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai. Jadi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu harus diselaraskan dengan lingkungan adat istiadat di mana sekolah tersebut itu berada. Jadi tidak memaksakan adat istiadat orang lain untuk diterapkan di sekolah tersebut. Contoh misalkan sekolah yang lingkungan di perkotaan tidak bisa dipaksakan menggunakan adat istiadat pedesaan. Begitupun sebaliknya, sekolah di pedesaan tidak bisa ditekankan atau digunakan dengan adat istiadat di perkotaan dengan kebebasan dan lain-lain, itu tidak bisa. Karena nanti akan bersinggungan antara sekolah dengan lingkungan nantinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan adat istiadat kita untuk berada di sekolah. Kita hanya memperkenalkan dan kita harus mengikuti lingkungan dari sekolah di mana tempat berada. Nah, dengan istilah mungkin yang sering Bapak Ibu dengar, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana tempat kita berada, kita mengikuti lingkungan yang ada. Tidak mengikuti apa kemauan kita dan adat istiadat kita. Oh, ini loh adat istiadat kita, tidak. Iya, seperti itu. Lalu adat istiadat bersifat selalu berubah dan dinamis. Nah, adat istiadat ini atau hukum sosial ini bersifat dinamis, bisa selalu berubah. Jadi yang biasanya dulu mungkin banyak yang di orang-orang tua dulu ya, di orang-orang tua dulu mungkin banyak yang kalau cewek keluar malam itu nggak boleh. Nah, sekarang sudah dinamis, sudah berubah. Cewek keluar malam boleh dengan catatan, ada catatannya, kerja dan lain-lain. Kalau dulu mau kerja atau tidak itu tidak boleh. Ya seperti itu kan perubahan dinamisnya. Nah, yang keempat, untuk mengetahui karakteristik masyarakat saat ini diperlukan kajian mendalam tentang kehidupan masyarakat tersebut di masa lampau sehingga diprediksi kehidupan yang akan datang pada masyarakat tersebut. Jadi mengetahui karakteristik masyarakat saat ini diperlukan pengkajian tentang kehidupan masyarakat tersebut. Jadi di masa lampau itu dulunya kayak gimana sih? Itu tuh sekarang seperti apa? Nanti kira-kira nanti perkembangannya bagaimana? Jadi mengkaji seperti itu. Jadi yang lalu dulu kita cari tahu, yang saat ini dan kedepannya bagaimana. Nah, yang kelima, perkembangan budaya masyarakat akan dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya. Hal ini terjadi karena terjadinya pergaulan bangsa. Jadi perkembangan budaya masyarakat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Misalkan perkembangan budaya Indonesia untuk di wilayah Pulau Jawa bisa dipengaruhi dari perkembangan budaya di Pulau Sumatera dan yang Pulau Kalimantan serta yang lain-lainnya.